dunia. Untuk pembiayaan dengan defisit 522, kita akan lakukan secara hati-hati karena tadi saya sampaikan bahwa environment dari globalnya juga akan semakin tidak predictable. 2020 waktu itu Anda bisa lihat pembiayaan kita itu sampai 1.193. Pada saat pandemi, pendapatan kita turun, belanja naik, maka kita mengalami situasi yang tidak mudah dan sekarang relatif sangat bisa dikelola atau relatif sehat. Pajak akan mencapai perpajakan 2.307,9 triliun. Kita akan melakukan beberapa pembangunan reform Cortex, kepatuhan dengan menggunakan integrasi teknologi, joint program supaya penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber, baik pajak, bea cukai, dan PNBP, dan melaksanakan undang-undang harmonisasi perpajakan kita. Kita targetkan penerimaan perpajakan tumbuh 8,9. Ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5,2. Artinya tax ratio-nya diharapkan akan terus meningkat. Penerimaan pajak kita akan mencapai 1.986 triliun. Reform tadi seperti pemaduan NIK dan NPWP. Kita akan melihat pada high wealth individual, core tax system kita upayakan selesai dan menggunakan digital forensik serta kerjasama global dari sisi perpajakan. Kalau kita lihat, penerimaan pajak akan tumbuh 9,3% untuk mencapai 1.986 triliun. Ini artinya dengan pertumbuhan ekonomi tadi yang 5,2, kita berharap tax ratio-nya akan terus meningkat. Namun pajak juga digunakan untuk memberikan insentif transformasi ekonomi seperti membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik, mendukung investasi dan hilirisasi, mendukung UMKM, dan juga mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dari tempatnya Pak Nadiem, kita juga mensupport seperti memberikan double deduction untuk vokasi maupun research dan development. Jadi pajak tidak hanya untuk collection tapi juga bisa memberikan insentif. Untuk bea cukai tahun depan akan tumbuh 7%, penerimaan cukai diperkirakan naik 8,3%, bea masuk masih akan naik 8,1%, namun bea keluar diperkirakan akan turun karena memang kita melakukan konsekuensi dari hilirisasi. Jadi memang bea keluar tidak menjadi andalan lebih karena kita ingin terjadi nilai tambah lebih di dalam negeri. Sehingga total penerimaan kepabeanan dan cukai adalah 321 triliun rupiah. Untuk PNBP 473 triliun, ini terutama karena adanya juga kontribusi dari harga komoditas. Kalau kita lihat harga komoditas tadi cenderung menurun, makanya kita lihat PNBP terutama dari SDA, sumber daya alam, diperkirakan mungkin tidak setinggi yang seperti kita terima tahun 2022 dan 2021. Kita akan mengoptimalkan BUMN dari sisi penyetoran dividen, inovasi dan kualitas layanan dari kementerian lembaga yang memiliki BLU termasuk kepolisian untuk SIM STNK dan penggunaan perluasan IT dan pengawasan kepatuhan dari wajib bayar PNBP. Pemerintah pusat tahun depan belanja 2.446,5 triliun. Itu artinya tumbuh 6,3%. Ini kenaikan yang cukup tajam, apalagi sesudah kita mengalami kenaikan lonjakan tahun 2020. Ini karena tahun 2024 kita harapkan bisa menyelesaikan berbagai program prioritas Presiden dan Wakil Presiden seperti penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, membangun IKN, proyek strategis nasional, dan impres jalan yang nanti Pak Bas bisa menyampaikan. Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan pemilu. Itu pemilu dari Pilpres, Pileg, dan tentu saja berbagai dinamika yang diantisipasi. Dan kita juga menggunakan APBN 2024 untuk memperkuat industri pertahanan dan keamanan dan juga kemampuan pertahanan keamanan Indonesia. Pak Budi, dari anggaran kesehatan tahun depan 186,4 triliun. Ini 5,6% dari APBN. Kemarin pembahasan di Undang-Undang Kesehatan
adalah minta threshold 5%. Kita memberikan di 5,6, jadi lebih tinggi dari yang sebetulnya ingin diatur dalam undang-undang. Artinya memang kalau kebutuhan dari kesehatan besar dan memang justify, ya kita akan prioritaskan alokasinya. Belanja melalui Kementerian Kesehatan 106,9 triliun, selebihnya adalah belanja melalui daerah dan non-KL. Dalam hal ini untuk jaminan kesehatan, terutama ASN, TNI, Polri. Untuk pendidikan, ini adalah angka yang sangat tinggi, 660 triliun. Tahun ini kita perkirakan realisasi dari anggaran pendidikan di 552 triliun. Panadim beberapa program tahun ini bersama Kementerian Tenaga Kerja, karena kemarin Pak Menko menekankan pentingnya untuk memberikan pelatihan tenaga kerja, maka kita memberikan beberapa kenaikan anggaran untuk baik Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk perbaikan skill dan reskilling. Belanja pemerintah pusat dari 660 adalah 237,3 triliun, terutama untuk Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan untuk transfer ke daerah sebesar 346, terutama untuk pendidikan dan gaji dari guru, tunjangan pokok profesi guru, dan dana biaya operasi sekolah. Yang below the line adalah sebesar 77 triliun, terutama untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan, baik untuk pendidikan, research maupun untuk perguruan tinggi dan kebudayaan. Perlindungan sosial disampaikan Bapak Presiden tahun depan mencapai 493,5 triliun. Kalau dilihat dalam grafik ini nilainya hampir setara pada saat terjadi pandemi yang sangat dahsyat, 498. Jadi ini adalah perlindungan sosial. Kalau tahun 2020 memang rakyat tidak bisa kemana-mana, dan oleh karena itu perlinsosnya dinaikkan dari 308 triliun ke 498 triliun, yaitu 2019 ke 2020. Namun tahun depan perlinsos kita tingkatkan 12,4%, mencapai mendekati tahun pada saat terjadinya pandemi 2020. Ini karena tadi komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrim dan berbagai perbaikan di bidang untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40% terbawah, yaitu untuk kartu sembako, untuk kartu kuliah, untuk beasiswa anak-anak, dan untuk akses kesehatan, serta untuk subsidi baik terutama subsidi non-energi seperti pupuk, kur, dan subsidi PSO, serta subsidi energi. Kompensasi tahun 2024 dan subsidi ini terutama untuk menjaga stabilisasi harga, terutama adalah harga energi dan harga non-energi. Untuk energi tentu dalam hal ini LPG, listrik, dan BBM. Kita lihat konsumsinya meningkat cukup tajam. Dan tadi kalau nilai tukarnya sekarang di 15.000, berarti juga akan meningkatkan jumlah subsidi energi kita. Untuk subsidi non-energi mencapai 114,3 triliun, terutama untuk pupuk, subsidi PSO, terutama untuk pelayanan-pelayanan umum, kemudian subsidi bunga kur, ini target 12 juta debitur, dan jumlah total kredit yang disalurkan, seperti keputusan waktu itu dengan Pak Menko Perekonomian, akan ditingkatkan. Dan kita juga mencadangkan terutama untuk subsidi dari perpajakan yang ditanggung pemerintah, terutama untuk panas bumi dan untuk SBN Falas. Anggaran infrastruktur tahun depan mencapai 422,7. Kalau kita lihat anggaran infrastruktur 4 tahun terakhir konstan sangat tinggi di sekitar 400 triliun, atau turun sedikit di tahun 2022. Tahun 2021 itu meningkat tinggi karena ada luncuran dari tahun 2020 karena waktu pandemi banyak beberapa proyek kemudian ditunda dan diluncurkan di 2021. Namun semenjak itu kita tetap mengeluarkan anggaran infrastruktur yang relatif pada level yang stabil di 400, yaitu tahun depan 422,7, naik 5,8%. Untuk penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis nasional, pelaksanaan impres jalan, dan IKN, serta pembangunan stadion untuk bola di berbagai daerah,
sesuai dengan target Bapak Presiden, serta untuk sarana pendidikan dan kesehatan. Belanja non-KL terutama untuk daerah otonomi baru. Kita tahu bahwa Papua ada daerah otonomi baru, provinsi-provinsi baru, maka kita juga mengalokasikan untuk pembangunan ibu kota dan sarana provinsi baru tersebut, termasuk instansi vertikal. Transfer ke daerah 94,8 terutama untuk dana alokasi khusus untuk yang fisik, terutama untuk bidang infrastruktur dan di bidang pekerjaan umum. Kita juga dalam anggaran infrastruktur ini adalah yang disebut pembiayaan atau below the line, terutama untuk pembelian lahan dan juga untuk PMN kepada BUMN yang mengalami kesulitan sesudah mereka akan dilakukan restrukturisasi. Kita mencadangkan PMN agar BUMN tersebut bisa menjadi sehat kembali. Ini adalah salah satu komitmen dengan Pak Menteri BUMN, Pak Basuki, terutama untuk BUMN konstruksi, dan kami mendukungnya melalui cadangan PMN di dalam mendukung penyehatan dan restrukturisasi mereka. Untuk PSN 45,7 triliun, terutama untuk double track kereta api, bendungan, irigasi, dan jalan tol. Tahun depan kita tetap mencadangkan untuk anggaran ketahanan pangan 108,8 triliun. Kita lihat di sini kenaikan 7,8%. Anggaran ketahanan pangan yang kita alokasikan baik melalui Kementerian Pertanian maupun melalui transfer ke daerah. 89,6 triliun dari mulai bantuan bibit, benih, alsintan, asuransi pertanian, sampai dengan berbagai irigasi, bendungan, waduk untuk infrastruktur dan subsidi pupuk. Untuk transfer ke daerah, anggaran ketahanan pangan menyangkut jalan-jalan untuk pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi dan sumber daya air, serta rehabilitasi untuk balai benih dan sarana prasarana untuk pelabuhan ikan. Kita tahu bahwa reform tidak hanya terdiri dari belanja-belanja sektoral, kepastian hukum dan juga dalam suasana geopolitik, unsur pertahanan keamanan menjadi sangat penting. Dan tahun depan juga tahun pemilu. Oleh karena itu berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian, dan Pak Kapolri ada di sini, dan juga untuk meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan Indonesia, terus kita dukung dengan alokasi 324,1 triliun. Kalau kita lihat, ini sudah 300 triliun berturut-turut di atas selama tahun 2021 hingga sekarang. Terutama untuk mendukung alutsista dan juga pengadaan kendaraan tempur, pengadaan alutsista, dan untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai alutsista yang sudah dibeli. Dan juga tentu saja untuk mendukung pemilu 2024, terutama untuk pengamanan, terutama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tahun depan kita akan memberikan kepada daerah transfer 857,6 triliun, naik 3,9% dari tahun ini. Beberapa dari belanja daerah seperti dana bagi hasil kita tingkatkan, terutama pada saat daerah-daerah yang menikmati sumber daya alam yang memang harus dibagi hasilkan penerimaannya. Ya, kita berharap bahwa daerah-daerah yang memiliki dana yang cukup besar dan cash yang cukup available bisa terus meningkatkan pembangunannya. Kami akan terus bekerja sama dengan Kemendagri untuk meningkatkan sinergi kebijakan pusat daerah dari sisi fiskal dan kualitas serta akuntabilitas dari penggunaan transfer daerah yang mencapai 857. Kita lihat sekarang daerah juga sudah memiliki, karena ekonominya makin berkembang dengan pembangunan yang menyebar di semua daerah, kita lihat sekarang kemampuan daerah untuk mengenerate pendapatan asli daerah juga mulai meningkat. Sekarang kontribusinya di 28,14. Ini hal yang positif. Sehingga transfer tadi walaupun nominalnya tetap naik, namun jumlah APBD sebetulnya meningkatnya cukup tinggi karena adanya pendapatan asli daerah sendiri. Dan kita lihat untuk transfer terutama dana desa telah menyebabkan kemajuan di tingkat desa. Desa mandiri itu melonjak tinggi menjadi 11.456 desa. Hampir 2 kali lipatnya dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tadinya tahun 2018 hanya 313 desa saja dari sekitar 75.000 desa
yang disebut desa mandiri sekarang sudah 11.456 desa. Ini menggambarkan bahwa seluruh transfer bisa memperbaiki kehidupan dan situasi di pedesaan. Kita harap akan makin banyak desa yang mandiri. Tadi telah disampaikan bahwa defisit kita sudah makin ditekan untuk menyehatkan APBN dan untuk mengantisipasi suku bunga dan inflasi global yang melonjak tinggi sehingga cost of fund-nya tinggi. Tahun depan dengan defisit 2,29%, maka kita memiliki primary balance yang hampir mendekati balance, yaitu hanya minus 25,5 triliun rupiah. Ini sudah menampung berbagai kebutuhan yang waktu sidang kabinet terakhir Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian meminta beberapa pos untuk diberikan perhatian tambahan. Jadi kita tetap memberikan dukungan karena tahun 2024 kita harapkan banyak program-program prioritas nasional bisa diselesaikan. Untuk below the line, pembiayaan investasi tahun 2027 dicadangkan sebesar 176,2 triliun. Selain untuk berbagai belanja infrastruktur seperti Elman, kami juga kemudian juga untuk Tapera dan juga untuk PMN dari beberapa BUMN karya yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan, namun kondisi kesehatan keuangannya harus semakin diperbaiki. Kami juga mencadangkan untuk BPDLH dan klaster kerjasama internasional maupun dana pendidikan. Ini juga merupakan salah satu komitmen bagi kita untuk tetap memperbaiki berbagai institusi penting, termasuk dalam hal ini Indonesia Exim Bank yang memiliki peran untuk mendorong ekspor di Indonesia. Postur APBN 2024 diharapkan memberikan signal bahwa APBN makin sehat, tetap memberikan stimulus bagi perekonomian dan akselerasi dari transformasi ekonomi. Belanja negara yang mencapai 3.304,1 triliun itu naik 27,3% dari tahun 2020. Itu adalah stimulus yang cukup kuat bagi perekonomian. Dan pada saat yang sama APBN kita menjadi sehat dengan mengumpulkan pajak yang naik 68,8% dari tahun 2020. Dari tadinya penerimaan hanya 1.647,8 triliun, sekarang mencapai 2.781,3 triliun. Sehingga sedang kita terus mendukung perekonomian, maka APBN-nya juga tetap tidak dikorbankan tapi terus menjadi sehat. Keseimbangan primer menuju positif dengan defisit hanya 25,5 triliun. Tahun 2020 defisit primer kita itu di 633,6 triliun. Ini konsolidasi yang sangat cepat dan tidak banyak negara bisa melakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga defisit kita mencapai 2,29%. Demikian Pak Menko, jadi postur APBN 2024 seperti yang terlihat di sini adalah yang kolom paling kanan, yang biru muda, sedangkan yang lain adalah historis dari 2014 hingga 2023 tentu masih merupakan angka outlook. Kita lihat bagaimana APBN itu mengalami gejolak, tapi pendapatan negara kita jaga untuk terus meningkat, belanja disiplin dan perbaikan kualitas seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua DPR, dan defisitnya dijaga agar kita mampu menghadapi dan mengantisipasi situasi yang tidak baik dari sisi global. Demikian Pak Menko, kami kembalikan kepada Pak Menko. Terima kasih, Menteri Keuangan.